Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas barisan dan deret. Bahasan kita kali ini ada barisan aritmatika, barisan geometri, dan ada deret aritmatika, deret geometri, deret tak hingga, barisan Fibonacci. Masuk ke barisan. Barisan adalah urutan bilangan yang mempunyai aturan tertentu. Misalkan kalau Anda perhatikan di contoh, pertama ada barisan 1, 4, 7, 10, 13 gitu ya. Itu ada urutannya dan ada aturannya. Gimana kalau di dalam barisan tersebut, kalau Anda lihat ada perbedaan angka gitu ya. Yang barisan pertama ditambah 3, dan barisan kedua ada 2, 4, 8, 16, 32. Ini juga ada aturannya ya, dimana kalau Anda lihat suku pertama itu ada 2, suku kedua ada 4. Dari mana 4? Bisa jadi dari 2 dikali 2 atau angka sebelumnya dikali dengan 2 kemudian. Dan suku ketiga dari mana? 8. 8 ini bisa didapat dari angka sebelumnya dikali dengan 2 dan seterusnya. Barisan yang kita bahas terlebih dahulu ada barisan aritmatika, adalah barisan bilangan yang selisih antara suku-suku yang berurutan adalah sama. Selisihnya ini disebut dengan beda atau B notasinya gitu ya. Contoh, barisan 3579 adalah barisan aritmatika karena memiliki selisih antar suku atau beda yang sama, yaitu kalau Anda lihat cara mencari B, bedanya itu ada 5 dikurangi 3 dan 7 dikurangi 5 atau 9 dikurangi 7. Jadi dicari selisih suku yang berurutan gitu ya. Berarti suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, atau suku keempat dikurangi suku ketiga, dan seterusnya. Sehingga kalau Anda lihat bedanya adalah 2. Contoh lain ada 1, 4, 7, 10. Di situ Anda bisa mencari bedanya. Berapa bedanya? 4 dikurangi 1, 3 ya. 7 kurangi 4 juga sama 3, begitupun 10 kurangi 7, hasilnya 3. Contoh lainnya adalah 45, 35, 25, dan 15. Kalau di situ Anda lihat, Anda bisa mencari bedanya, yaitu 35 dikurangi 45 ada berapa? Minus gitu ya. Jadi bedanya bisa minus. Jadi tidak ada menutup kemungkinan bahwa beda bisa minus gitu ya. Kalau Anda lihat kedua ini, barisan kedua dia min 10 untuk bedanya gitu ya. Berikut ini adalah rumus atau persamaan untuk menentukan suku KN barisan dari aritmatika yang kita bahas. Ada rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B, di mana A ini adalah suku pertama, B adalah beda gitu ya. N ini apa? Banyaknya, suku keberapa gitu ya. N ini adalah suku keberapa. Contoh, tentukan suku ke 70 gitu ya, dari barisan 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Ini kalau Anda perhatikan, kalau Anda mau mencari satu persatu gitu ya, sampai suku ke 70 ya, ini lumayan memakan waktu gitu ya, cukup lama gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan persamaan sebagai berikut. Misalkan U70 yaitu menentukan suku ke 70 dari barisan tersebut, dimana sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Kalau Anda perhatikan,
A-nya berapa? Urutan suku pertama, dia adalah 3. Kemudian N-nya berapa? N-nya adalah 70, suku yang ditentukan. Kemudian B, bedanya berapa? 4 gitu ya. Bisa kita cari beda yang dengan 7 kurangi 3 gitu ya, 11 kurangi 7 dan seterusnya. Hingga kemudian sama dengan 3 ditambah dalam kurung 70 kurangi 1 dikali 4 sama dengan selanjutnya 3 ditambah, nah itu ada 69 gitu ya, hasil pengurangan 70 dikurangi 1 dikali 4. Nah 69 nya kita kalikan 4 terlebih dahulu. 69 dikali 4 sama dengan 276, terakhir ditambah 3 hasilnya adalah 279, sehingga kita bisa mengetahui urutan ke-70, suku ke-70 adalah 279 tanpa menuliskan satu per satu urutan suku yang telah diketahui sebelumnya. Selanjutnya ada barisan geometri, adalah barisan bilangan yang nilai perbandingan tiap dua suku yang berurutan sama. Kita bicara perbandingan gitu ya, antara dua suku yang berurutan, ini yang perlu digarisbawahi. Nilai perbandingannya disebut dengan rasio atau notasinya R. Contoh barisan 3, 6, 12, 24 dan seterusnya adalah barisan geometri gitu ya. Karena memiliki rasio yang sama, berarti kita bisa menentukan nilai R-nya. R-nya sama dengan tadi dua suku yang berurutan, misalkan suku 2 dengan suku pertama yaitu 6 dengan 3, kita bandingkan 6 dengan 3 atau dibagi gitu ya, istilahnya 6 dibagi 3. Kemudian urutan ketiga dengan urutan kedua 12 bagi 6, urutan keempat dengan urutan ketiga gitu ya, 24 dibagi 12, dia hasilnya akan sama gitu ya, perbandingannya akan sama atau rasionya akan sama dengan nilai 2 gitu ya. Contoh lain, ini ada P kuadrat, P pangkat 3, P pangkat 4 dan seterusnya. Kalau Anda lihat di barisan ini, dia rasionya berapa? Rasionya adalah P gitu ya, karena dibandingkan kedua dengan pertama adalah P gitu ya, ketiga dengan kedua adalah P gitu ya, dan terakhir P4 dengan P3 dia adalah P juga gitu ya. Dan contoh yang lain ada 16, 8, 4, 2, 1 dan setengah 0,5. Maka bisa kita perhatikan perbandingannya adalah 8 dengan 16. 8 dibagi 16, 4 dibagi 8, 2 dibagi 4, 1 dibagi 2, 0,5 bagi 1. Maka akan ketahuan rasionya berapa? Rasionya adalah berapa? Setengah atau 0,5. Untuk rumus suku ke N barisan geometri gitu ya. Nah, kita akan mencari suku ke N, suku ke berapa gitu ya. Di sini UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1, di mana A ini adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N ini adalah suku berapa, suku yang ditentukan gitu ya. Contoh, tentukan suku ke 10 dari barisan 16, 8, 4. Nah, maka kita bisa identifikasi suku pertamanya berapa. Suku pertamanya adalah 16. Suku keduanya berapa? Suku keduanya adalah 8 gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mencari apa? Rasionya atau R-nya. Nah, R-nya berapa? R dari suku yang berurutan gitu, perbandingan dari suku berurutan, berarti 8 dibanding dengan 16, 8 bagi 16 gitu ya, atau 4 dibanding 8. Nah, berarti bisa kita ketahui bahwa rasionya atau perbandingannya berapa? 0,5 ya. Kemudian kita bisa tuliskan U ke NU ke 10 sama dengan
A nya 16, R nya 0,5 gitu ya, N nya 10 gitu ya. D bisa kita cari 6 dikali 0,5 pangkat 10 min 1, dimana 10 min 1 jadi pangkat 9 gitu ya. Nah kemudian bagaimana 0,5 nya kita pangkatkan dengan 9 terlebih dahulu. Setelah dipangkat dengan 9 gitu ya, maka dikalikan dengan nilai A nya atau dikalikan dengan 16 gitu ya. Oke, untuk deret jika di antara suku-suku suatu barisan bilangan diberi tanda plus ya, bukan koma gitu ya, maka bentuk yang terjadi dinamakan deret. Oke. Selanjutnya misalkan diberikan sebuah barisan 3, 5, 7, dan 9. Barisan di atas merupakan barisan aritmatika dengan beda 2, namun jika bentuk dari barisan tersebut dirubah menjadi 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah dan seterusnya gitu ya, maka bentuk tersebut dinamakan dengan deret aritmatika gitu ya, bukan koma tetapi plus. Dan misalkan diberikan sebuah barisan 1, 2, 4, 8, barisan di atas merupakan barisan geometri gitu ya, dengan rasio 2, disebut barisan sama seperti tadi barisan aritmatika, sekarang barisan geometri, dia dipisah dengan koma gitu ya. Nah, barisan ini merupakan barisan geometri, rasionya 2, namun jika bentuk dari barisan tersebut diubah menjadi plus jadi 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 dan seterusnya, maka bentuk tersebut dinamakan dengan deret geometri ya, karena bukan koma lagi tetapi tambah. Baik, deret aritmatika akan kita bahas terlebih dahulu. Jika suku pertama suatu barisan aritmatika adalah A dan bedanya B, maka jumlah N suku pertamanya adalah apa? Adalah Sn ya. Ini dengan menggunakan persamaan Sn. Tadi barisan aritmatika, sekarang apa? Jumlah ya. Nyatakan jumlah ini untuk terapan dari deret aritmatika gitu ya. Misalkan Sn persamanya Sn sama dengan 1/2 atau setengah dikali N dikali dalam kurung ada 2A ditambah dalam kurung N kurangi 1 gitu ya, B kali B kemudian di kurung tutup, atau persamaan yang lain ya, tapi hasilnya sama. Sn sama dengan setengah dikali N buka kurung A ditambah U ke N, tadi suku ke N, suku ke berapa, tutup kurung. Contohnya tentukan jumlah suku yang pertama dari deret 4, 7, 10, 13. Nah ini kalau fungsinya mencari jumlah suku, kalau 10 mungkin masih simple gitu ya, tetapi kalau misalkan pertanyaannya tentukan jumlah suku 30 ya, jumlah 30 suku pertama ini, maka kalau 30 hitungannya ini sudah terlalu banyak gitu ya kalau Anda jumlahkan satu persatu, sehingga Anda bisa memanfaatkan mengaplikasikan persamaan deret aritmatika ini. Maka kita bisa jawab apa yang harus kita cari. A nya terlebih dahulu, A nya berapa? 4, B nya bedanya 3 gitu ya, N nya berapa? N nya 10, maka kita bisa memasukkan ke dalam persamaan tadi gitu ya. Sn sama dengan setengah dikali 10, ini 10 N nya gitu ya, dalam kurung atau buka kurung 2A gitu ya, atau ini 2 dikali A nya 4 gitu ya, ditambah buka kurung lagi apa, N dikurangi 1, N nya adalah suku ke berapa tadi, suku ke 10, kita tulis 10 dikurangi 1 tutup kurung dikali dengan B, betanya berapa? Di 3, sehingga hasilnya adalah 5 kali
dalam kurung lagi, itu ada 8 tambah 9 dikali 3, maka kita kalikan terlebih dahulu 9 dikali 3 ya. Setelah 9 kali 3 nanti akan ditambah dengan 8 ya. Ada 7 tambah 8 hasilnya jadi 35. Terakhir 5 dikali 35 hasilnya 175. Selanjutnya untuk deret geometri gitu ya. Jika suku pertama suatu barisan geometri adalah A dan rasionya adalah R ya, maka jumlah n suku pertamanya ini dengan geometri ini angkanya lebih banyak gitu ya, sehingga kalau Anda jumlahkan satu persatu ini akan lebih susah atau lebih sulit dibandingkan deret aritmatika sebelumnya. Nah, ini persamaannya Sn sama dengan A buka kurung 1 dikurangi R pangkat N tutup kurung dibagi 1 kurang R, untuk R tidak sama dengan 1, jadi rasionya tidak boleh sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 rasionya berarti dia bukan deret geometri gitu ya, karena deret geometri harus punya rasio. Contoh, tentukan jumlah 3 suku yang pertama dari deret 2 tambah 1 tambah setengah tambah 1/4. Nah, ini kalau 3 saja dari suku pertama kan udah, itu yang gak susah lah. Kalau misalkan kita disuruh cari 10, 20, bagaimana? Pasti butuh waktu yang lumayan banyak gitu ya. Jawab yang A, kita cari dulu A nya 2, B nya 0,5 gitu ya. Ini bukan beda ya, rasionya ya. Rasionya berapa? 0,5 ya. Dari 1 dibagi 2 dan seterusnya. Dan N nya berapa? N nya adalah 3 karena dicari 3 suku yang pertama. Maka kita tuliskan Sn atau S3 gitu ya. N nya 3 sama dengan A nya 2 dikali buka kurung 1 dikurangi R nya berapa? 0,5 pangkat N nya 3 dibagi dengan 1 kurang R nya berapa? 0,5, sehingga dapatkan 2 dikali 1 kurangi 0,125 dari 0,5 pangkat 3 gitu ya, dibagi 0,5. Dan selanjutnya kita sudah tahu 1 dikurangi 0,125 dapatkan 0,875 dikali 2 dibagi 0,5, jadi hasilnya 1,75 dibagi 0,5 dan terakhir didapatkan 3,5. Kemudian ada lagi deret tak hingga gitu ya. Deret tak hingga ini adalah deret yang memiliki suku tak hingga banyaknya, dan deret tak hingga dibedakan lagi menjadi 2, yaitu deret divergen dan deret konvergen. Mana deret divergen atau deret tak hingga yang jumlah suku-sukunya tak berlimit, dan deret konvergen adalah deret tak hingga yang jumlah suku-sukunya mendekati nilai tertentu atau berlimit. Selanjutnya kita bahas barisan Fibonacci. Nah, Fibonacci ini adalah orang gitu ya. Fibonacci membuat barisan yang terkenal dengan barisan Fibonacci, yaitu besar suatu suku merupakan hasil penjumlahan dari 2 suku sebelumnya gitu. Garis bawahi 2 suku sebelumnya. Fibonacci menentukan barisan Fibonacci terinspirasi dari sifat kelinci. Mana kalau menaruh sepasang kelinci yang semua isinya dibatasi dinding, seperti gambar yang di sebelah kiri itu ya, berapa banyak pasang kelinci dapat dihasilkan dari pasangan tersebut dalam setahun jika diandaikan setiap bulan tiap pasangan beranak satu pasangan baru yang mulai produktif pada bulan kedua dan seterusnya. Maka ini ada rumusnya ya. Rumus barisan Fibonacci F dilambangkan dengan F, Fn, n adalah keberapa gitu sama dengan, ini adalah pertama 0 ya. 0 ini jika n nilainya bernilai sama dengan 0, dan 1 ini jika n sama dengan 1. Nah, ini sebagai penentu barisan pertama 0 dan 1 di awalnya gitu ya. Di awalnya pasti kalau di barisan Fibonacci 0 dan 1. Selanjutnya barisan suku ketiga gitu ya, F, dimana nanti ada n dikurangi 1
ditambah dengan F N dikurangi 2. Jadi penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Nah, ini contoh angka barisan Fibonacci. Kalau Anda perhatikan ada 0, 1, ini sebagai kewajiban dia 0 dan 1, dan barisan berikutnya adalah 1. Dari mana? 1 dapatkan dari dua barisan sebelumnya, dua suku sebelumnya, itu 0 dan 1. Dan barisan keempat dia didapatkan dari mana? 1 ditambah 1. Barisan kelima atau 3 didapatkan dari 2 ditambah 1. Nah, selanjutnya 5 didapatkan dari 3 tambah 2. 8 didapatkan dari 5 dan 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah barisan Fibonacci bersamaannya tadi ya, dimulai dari 0 dan 1 ya. Jika 0, jika n nya sama dengan 0, n jika n nya 1 gitu. Dan jika n nya lebih dari 1, maka kita bisa lanjut perhatikan dengan secara detail. Saya lihat buat F0, F1, F2, F3 dan seterusnya ya. Ini n nya 0 untuk F ke 0 gitu ya, untuk yang pertama gitu ya, nilainya 0. Kemudian F1 suku selanjutnya suku 1, n nya berapa? 1 gitu ya. F1 sama dengan 1, kita tulis. Selanjutnya n kedua berapa? F2 nya adalah F dalam kurung suku kedua dikurang 1 gitu ya. Nah, ini kalau Anda lihat berarti F1 ditambah F suku kedua dikurangi dengan suku kedua, berarti F ke 0. Nah, suku ke 0. Kalau Anda lihat F1 tadi nilainya berapa? 1 gitu ya. Dan F0 nya berapa? F1 nilainya 0. F0 nya berapa? Nilainya 1. Maka hasilnya adalah 1 jika dijumlahkan. Kemudian F2 itu dengan n dengan sama dengan 3. Df sama dengan 3. N nya kita akan dengan 3. F n kurang 1, 3 kurang 1, dan F n dikurangi 2, mana 3 dikurangi 2. Di sini didapatkan F2 ditambah F1, atau kalau F2 tadi angkanya 1, F1 angkanya 1, berarti hasilnya 2. Bisa kita tuliskan di sini F3, dan kemudian juga F4 ya. Jadi 4 dikurangi 1 hasilnya adalah 2 angka urutan, 2 angka sebelumnya gitu ya. Ada 2 dengan 1, 2 dengan 1, 3. Dan kelima kita lihat F5, 2 angka sebelumnya adalah 3 dan 2, hasilnya 5. Dan ke-6 sama, hasilnya 2 angka sebelumnya adalah 5 dan 3 dijumlah 8. Sama juga dua suku sebelumnya ada 8 dengan 5 dijumlahkan 13. Baik, berikutnya ada latihan ini supaya Anda lebih paham lagi gitu ya terkait materi yang sudah disampaikan. Ini ada latihan, silakan dikerjakan dan nanti dikumpulkan. Pertama, diketahui barisan aritmatika, dan kedua diketahui barisan geometri gitu ya. Maka bisa Anda cari. Ketika diberikan barisan geometri A tambah B, 4 tambah B 9 kita. Jika A ditambah B dan 4A tambah B merupakan barisan aritmatika, maka Anda bisa menyelesaikannya.